Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombak. Kami akan menayangkan sebuah mahakarya video dari kita semua yang bertema dengan makalah filsafat dakwah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang struktur dakwah sebagai sistem. Di sini peta konsep yang kami buat yaitu memutar ya teman-teman. Di sini dari dai atau subjek dakwah, kemudian menuju kepada mad'u atau objek dakwah, kemudian selanjutnya ada pesan dakwah atau maudu. Kemudian selanjutnya ada metode dakwah dan berikutnya media dakwah. Dan yang terakhir ada tujuan dakwah. Konsep ini berputar sesuai dari kesepakatan kami bersama, seperti itu. Kemudian materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri di sini, yaitu pengertian dai. Nah, apa sih itu dai? Dai adalah orang yang melakukan atau melaksanakan dakwah secara individu, kelompok, atau berbentuk organisasi, teman-teman, seperti itu. Nah, dai ini sering juga disebut mubaligh atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Pada dasarnya, semua pribadi muslim itu berperan secara otomatis sebagai mubaligh atau dai. Dalam bahasa komunikasi itu biasa disebut komunikator. Dai adalah orang yang menyeru, memanggil, mengundang, atau mengajak. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang mad'u. Mad'u atau objek dakwah memegang peran sentral dalam proses penyampaian pesan keagamaan. Dalam konteks dakwah, mad'u bukan hanya sekedar individu atau kelompok yang menjadi sasaran pesan, tetapi juga merupakan fokus dari perhatian, pengertian, dan pendekatan yang digunakan oleh seorang pendakwah. Pentingnya pengenalan terhadap mad'u terletak pada pemahaman mendalam dan karakteristik, kebutuhan, serta latar belakang sosial, budaya, dan pemikiran mereka. Ini memungkinkan pendakwah untuk menyesuaikan pesan dakwah secara tepat dan relevan dengan situasi, memastikan pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Mungkin cukup sekian materi tentang mad'u dari saya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan materi dakwah. Bagaimana pesan dakwah tersampaikan oleh si mad'u. Jadi suatu yang disampaikan oleh dai kepada mad'u dalam bentuk lisan atau tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana tanpa adanya suatu paksaan yang bersumber pada Al-Quran Karim dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi penceramah atau seorang dai itu menyampaikan suatu pesan kepada si mad'u itu tidak asal sembarangan. Itu ada dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quranul Karim. Dan juga beliau seorang pendai memakai dalil dari sunnah-sunnahnya para Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu guys, pesan dakwah dapat tersampaikan kepada si mad'u. Halo everyone, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini dengan materi pengertian metode dakwah. Nah, cara-cara tertentu yang dilakukan seorang dai atau komunikator kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Nah, macam-macam metode dakwah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama ada bil hikmah. Metode bil hikmah adalah metode yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Hikmah adalah sesuatu yang jika digunakan atau dipraktekkan dan atau dipakai maka akan menghalangi timbulnya mudarat. Untuk melakukan dakwah, seorang dai harus memiliki hikmah yang sepenuhnya
tentang tindakan dan pengetahuan yang dilakukan. Lalu yang kedua, ada mauizah hasanah. Mauizah al-hasanah atau pengajaran yang baik ini menurut Hamka adalah sesuatu yang dapat diterapkan baik di masyarakat, lembaga pendidikan, maupun rumah tangga. Adapun menurut M. Nasir, pengajaran dapat disebut baik jika dapat menyentuh hati sasaran dan keteladanan pendakwah. Lalu yang ketiga ada mujadalah. Metode mujadalah menurut Hamka adalah metode yang dapat dilakukan dengan cara memahami pokok persoalan dan mengenal mitra dialog. Sedangkan menurut M. Nasir, mujadalah adalah diskusi yang disertai bukti dan alasan. Diskusi dapat tersampaikan dengan baik jika dalil dan argumen bisa mematahkan alasan atau dalih sasaran dakwah, sehingga ia tidak bisa mempertahankan pandangannya yang salah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, berlanjut ke materi yang berikutnya, yakni media dakwah. Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang sudah ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang atau material, orang, tempat, kondisi tertentu, dan sebagainya. Baik, contoh dari bentuk-bentuk media dakwah itu yang pertama, lembaga pendidikan formal, yang kedua, lingkungan keluarga, yang ketiga, organisasi Islam, yang keempat, hari-hari besar Islam, yang kelima, media massa, yang keenam, sosial budaya. Oke, berlanjut ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu M. Rainal El-Fatah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu mengenai dai, mad'u, pesan dakwah, metode berdakwah, media dakwah, dan kali ini yaitu tujuan berdakwah. Secara umum, tujuan berdakwah itu ialah mengajak manusia kepada hal yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Namun ada 3 secara khusus tujuan dakwah itu sendiri. Yang pertama itu mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting tujuan hidup sesungguhnya. Yang kedua, menginternalisasikan atau lebih mendalami akan ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan ajaran tersebut. Yang ketiga, itu ada wujud dari setelah menginternalisasikan atau mendalami ajaran agama Islam tersebut, alangkah baiknya seorang muslim itu memiliki atau telah timbul keinginan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Menarik bukan? Materi yang telah dipaparkan kurang lebihnya malah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.